media dengan NIM 210341100070, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sistem deteksi bawah laut, di mana materi tersebut termasuk ke dalam mata kuliah akustik kelautan. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa sih akustik kelautan itu. Akustik kelautan merupakan teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air laut. Akustik kelautan merupakan satu bidang kelautan yang mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai medianya. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam akustik kelautan ini yaitu kecepatan gelombang suara, waktu pada saat gelombang dipancarkan hingga gelombang dibantulkan kembali, dan kedalaman perairan. Hal-hal yang mendasari kita untuk mempelajari akustik kelautan yaitu adanya laut yang begitu luas dan dalam. Manusia sudah pernah ke planet terjauh tetapi belum pernah ke laut terdalam, sehingga dibutuhkannya alat dan metode untuk mendeskripsikan kolom dan dasar laut. Nah, dalam sistem deteksi bawah laut, kita akan membahas tentang suatu alat yang bernama sonar untuk bisa memantau kekayaan dan biota laut serta menjaga keamanan laut. Sonar menjadi teknologi yang harus dimiliki, terlebih untuk menjaga lebih dari 17.504 pulau dan lebih dari 5,9 juta kilometer persegi luas lautan merupakan sebuah keniscayaan tanpa teknologi penginderaan dan pencitraan bawah laut. Sonar, singkatan dari bahasa Inggris Sound Navigation and Training, merupakan istilah Amerika yang pertama kali digunakan semasa Perang Dunia, yang berarti penjarakan dan navigasi suara. Adalah sebuah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air. Sementara itu, Inggris mempunyai sebutan lain untuk sonar, yaitu ASTIS, yang artinya Anti-Submarine Detection Investigation Commit. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dibantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh ini, sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan, keselamatan penyelaman, dan komunikasi di laut. Untuk cara kerja sonar dimulai dengan produksi gelombang suara oleh transducer sonar yang berada di kapal. Transducer dibuat menggunakan kristal kuarsa khusus atau bahan magnetik yang mampu menghantarkan arus listrik. Transducer kemudian mengubah sinyal listrik menjadi energi mekanik berupa gelombang suara. Gelombang suara kemudian merambat di dalam media baik air maupun udara sesuai dengan cepat rambat gelombang suara pada mediumnya. Ketika merambat dan menabrak suatu objek, gelombang suara tersebut akan dipantulkan ke arah datangnya. Misalnya, gelombang suara menabrak dasar laut, maka dasar laut akan memantulkan kembali gelombang suara tersebut ke arah asalnya. Gelombang suara yang memantul kembali ini disebut dengan gema. Gema kemudian akan merambat ke arah kapal dan diterima oleh receiver sonar yang berada di dalam transducernya. Gelombang suara tersebut kembali diubah menjadi sinyal listrik dilansir dari NOAA-S Nation Ocean Service dengan menentukan waktu antara gelombang yang diemisikan dan datangnya gema.
Transducer dapat menentukan jangkauan dan orientasi objek. Jarak dari kapal ke objek yang dideteksi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu S sama dengan V kali T dibagi 2, di mana S adalah jarak objek dari kapal, V adalah cepat rambat gelombang suara, dan T adalah waktu tempuh. Pembagian 2 pada rumus dikarenakan waktu tempuh adalah waktu merambatnya gelombang suara ke objek dan merambatnya benda dari objek ke kapal, sehingga sama dengan 2 kali jaraknya. Rumus tersebut digunakan sonar untuk menghitung kedalaman suatu titik di laut, mengukur jarak kapal dengan gunung es, mengukur jarak kapal dengan kapal lain, ataupun mendeteksi keberadaan ikan, kapal selam, batuan, juga objek lain dalam jangkauannya. Sonar memiliki 2 jenis, yaitu sonar aktif, sonar pasif. Sonar pasif sebenarnya lebih mengarah ke sistem hidroakustik yang ada pada kapal, sehingga tidak ada sinyal yang dikirim keluar. Artinya, suara-suara di bawah laut ditangkap oleh alat sensitif dan didengarkan oleh operator di dalam kapal. Operator yang berpengalaman dapat membedakan suara baling-baling kapal dari kapal selam, kapal perusak, maupun kapal kargo. Sedangkan pada tahun 1918, Inggris dan Amerika membuat sistem aktif, di mana sinyal dikirim dan diterima kembali dengan bernama sonar aktif, atau yang dikenal dengan ASDIS, Anti-Submarine Division atau Allied Submarine Detection Investigation Committee. Sonar ini merupakan perangkat yang menembakkan suara untuk mendeteksi keberadaan suatu objek bawah air. Sonar jenis ini mengeluarkan bunyi ping, dan semakin dekat dengan target, maka bunyinya akan semakin intensif. Untuk mengukur kedalaman digunakan sonar dengan frekuensi kecil agar dapat mengukur jarak yang jauh. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi sistem deteksi bawah laut. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.